Apakah kalian belajar menggambar sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi kalian belum ngerasain perkembangan? Kayak skill kalian itu gini-gini aja, nggak ada sama sekali improve. Mungkin aja cara kalian belajar menggambar itu salah atau bisa dibilang nggak efektif. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang bisa kalian coba agar cara belajar menggambar kalian bisa jadi lebih efektif. Dan moga-moga aja kalian bisa improve. Saya akan kasih 4 level yang bisa kalian coba ya. 4 level ini tergantung dari kaliannya gitu. Apakah kalian pemula atau kalian pro? Kalau misalkan pemula, kalian bisa coba skill yang pertama dulu atau skill 1. Tapi kalau misalkan kalian udah pro atau udah berpengalaman, kalian bisa coba skill yang kedua sampai keempat. Mungkin ada dari kalian yang berkata kalau cara efektif belajar menggambar ya kalian harus lakukan itu setiap hari. Secara konsisten, secara berulang-ulang, lakukanlah setiap hari. Emang benar begitu, tapi kalau misalkan kita cuma melakukan itu setiap hari, kita cuma menggambar setiap hari, lakukan perulangan itu tanpa kita melihat progres kita, tanpa kita apa ya, nggak ada tantangan sama sekali gitu. Kita tuh cuma menggambar doang gitu. Dari kita awal menggambar sampai sekarang itu kita cuma gambar itu terus ya percuma gitu loh, karena nggak ada tantangan sama sekali, nggak ada challenge gitu. Jadi nantinya kalian akan bosen sendiri gitu kan. Jadinya kalau misalkan kalian cuma menggambar doang setiap hari tanpa adanya teori gitu kan ya, tanpa adanya progres dan tantangan, ya kan sama aja gitu, buang-buang waktu doang. So makanya kali ini saya akan kasih tips yang lebih spesifik lagi agar skill menggambar kalian itu bisa lebih improve dan cara kalian dalam belajar menggambar itu lebih efektif lagi. So, mari kita mulai. Level 1, perbanyak wawasan dan pengalaman. Ya, jadi kalian harus perbanyak wawasan dan pengalaman kalian tentang apa itu menggambar, apa keuntungannya, manfaatnya, apakah menggambar ini cocok buat gua, seni dan desain itu apa bedanya, apakah menggambar bisa membuat karir di masa depan gua lebih cerah, dan sebagainya. Pokoknya kalian harus cari tahu lebih dalam gitu kan ya. Kenapa kalian harus menggambar? Apa sih menggambar itu? Apakah menggambar susah? Apakah gini? Apakah gitu? Kalian bisa cari tahu lagi. Nah, manfaatnya supaya kalian bisa menemukan passion kalian. Apakah menggambar ini cocok buat kalian? Apakah kalian menggambar itu enjoy aja atau malah kalian nggak cocok gitu? Jadi kalian bisa cari tahu lebih dalam lagi gitu loh tentang pengetahuan tentang menggambar. Kalian bisa follow dan ikuti gitu kan ya website, akun-akun dan YouTuber yang membahas tentang art ya atau seni ini gitu. Jadi kalian bisa ikuti YouTuber itu gitu kan ya. Kalian bisa tiru ya orang itu si A ya, cara dia menggambar, apa art yang dia gunakan dan juga teknik-tekniknya dia menggambar gitu. Kalian bisa tiru semaksimal mungkin. Dan juga kalian bisa bergabung di komunitas-komunitas yang membahas tentang seni dan menggambar. Itu bisa di sekitar lingkungan kalian atau mungkin di Facebook atau Instagram atau WhatsApp. Kalian bisa join dan kalian bisa dapat banyak banget pengalaman di sana. Jadi intinya kalian harus memperbanyak wawasan kalian, pengalaman kalian dan juga pengetahuan ilmu kalian tentang menggambar ini. Dan kalian langsung deh, kalau misalkan kalian sudah benar-benar tahu, kalian langsung ikuti gitu loh satu orang ya yang menjadi panutan kalian gitu kan ya. Kalian ikutilah orang tersebut, tekniknya dia kalian tiru gitu kan ya, barang-barangnya dia juga kalian tiru gitu. Supaya apa? Supaya kalian bisa ketularan ilmunya gitu loh. Dan bagi pemula juga, kalau misalkan kalian baru berkecimpung di dunia seni, itu kalian harus steal dulu kan, harus menjiplak ya karya orang lain, tapi jangan sampai dijual. Kalian harus jiplak cara-cara menggambar artis-artis profesional gitu. Supaya apa? Supaya kalian nantinya kalau misalkan udah jadi profesional, kalian punya skill tersendiri, kalian punya teknik-teknik menggambar kalian ya, yang menurut kalian itu oke gitu. Nah, jadi kalian harus memperbanyak lagi skill kalian, memperbanyak lagi pengetahuan dan juga pengalaman kalian. So lanjut ke level berikutnya. Level 2, belajar fundamental seni. Ya, untuk fundamental seni atau fundamental of art, kalian bisa belajar aja dari YouTuber luar negeri atau mungkin ya dari YouTuber Indonesia itu mungkin ada beberapa teman-teman ya.
Nah, contoh dari fundamental-fundamental seni itu banyak ya teman-teman ya. Bisa garis, bisa shape atau bidang, bisa volume atau value, nilai-nilai dari gelap ke terang, ya perspektif, komposisi, anatomi, menggambar muka, color theory, dan juga bentuk-bentuk dasar dan konstruksi dari bentuk-bentuk. Dan pokoknya banyak banget ya, kalian bisa cari tahu sendiri. Dan kalian pelajari itu dan jangan lupa juga untuk diterapkan ke karya kalian gitu teman-teman. Dan setelah kalian pelajari, coba deh gitu kan, kalian cari satu video ya yang membahas tentang menggambar apa gitu. Nah, kalian ikuti gitu kan tutorial itu, pembelajaran itu kalian ikuti ya, dan kalian gambar sepersis mungkin. Samain aja, kalian gambar itu persis seperti yang diikuti. Dan kalau misalkan kalian sudah dapat gitu kan ya pelajaran dari video yang udah kalian tonton, kalian cari ya gambar di internet, kalian cari referensi, bisa di Pinterest atau di Freepik ya, dan kalian cari aja gitu loh drawing ideas atau picture drawing atau menggambar muka cowok atau cewek. Lalu kalian gambar ya, gambar beberapa gambar di situ. Lalu kalian ikuti gambar tersebut ya persis seperti kalian mengikuti tutorial yang ada di YouTube itu, yang udah kalian pelajari tadi gitu. Dan kalian langsung deh gambar dengan ya teknik-teknik yang udah kalian pelajari sebelumnya gitu. Dan kalau bisa kalian gambar aja semirip mungkin. Nah, ini juga akan bisa ya meningkatkan skill kita gitu. Jadi kita bisa gambar tanpa harus melihat ke tutorial ya. Jadi kita menggambar dari apa yang ada di otak kita, apa yang kita lihat ya, dan kita pelajari itu kita gambar. Jadi pentingnya belajar dari fundamental, belajar dari dasar-dasar itu penting banget ya. So next ke level berikutnya, level 3. Kalian harus mengaplikasikan skill menggambar kalian, skill yang udah kalian pelajari ke bidang lain, ke hal yang kalian suka, ke hal yang kalian lakukan setiap hari gitu. Jadi misalkan nih ya, kalian lagi belajar perspektif, coba kalian keluar rumah gitu kan ya, dan kalian lihat bangunannya deh, kalian lihat gitu kan ya landscape yang ada di lingkungan itu, bagaimana perspektifnya gitu loh ya, bagaimana finishing pointnya bertemu gitu, dimana eye level atau horizonnya gitu ya, bagaimana bentuk-bentuknya gitu kan ya, value-nya juga bagaimana, dan komposisinya juga jangan dilupain juga gitu. Dan kalau misalkan kalian mau menggambar muka atau mau menggambar body ya, tubuh, kalian coba aja gitu loh, lihat-lihat di internet ya, orang-orang gitu yang lagi foto pakai body. Lalu kalian pikir-pikir aja, kalian observasi itu objeknya bagaimana ya gitu kan ya, itu bentuk-bentuknya gimana ya, anatominya gimana gitu kan. Jadi intinya adalah kalau misalkan kalian mau belajar menggambar gitu kan ya, kalau bisa kalian jangan cuma belajar di bidang menggambar aja, tapi kalian harus belajar di bidang lainnya. Misalkan kalau misalkan kalian mau menggambar tubuh, itu kalian kan harus belajar anatomi dulu. Nah, anatomi itu setahu saya adalah pelajaran dari IPA. Nah, jadi kalian terpaksa harus belajar itu. Atau mungkin bagi kalian ya yang punya di bidang yang lain gitu kan ya, misalkan kalian punya di bidang fotografer ya, nah kalian juga bisa gitu kan ya belajar seni gitu, supaya apa, supaya kalian bisa menggabungkan ya skill kalian di fotografi itu di seni gitu. Jadi akan lebih menarik lagi kalau misalkan kalian bisa menggabungkannya gitu. Supaya apa, supaya hasil yang kalian gambar itu bisa maksimal, dan ya nggak kayak kebanyakan artis gitu yang rata-rata cuma mempelajari dari satu bidang saja ya. Ya kalau bisa kalian belajar dari berbagai hal gitu kan. Tapi coba deh kalian banyak-banyak searching lagi gitu kan ya, kalian gabungin lagi skill menggambar ini dengan skill yang lain. So next, level 4. Temukan style yang kalian suka dan latih itu setiap hari. Oke, level 4 ini sebenarnya buat kalian yang udah lumayan berpengalaman, yang lumayan jago gitu kan ya. Bukan buat saya ya, dan juga bukan buat pemula lainnya, karena saya juga pemula gitu. Nah, ini cocok banget bagi kalian yang kayak kebingungan gitu. Aduh, saya sebenarnya fokusnya di mana ya? Nah, jadi ini bagi kalian yang bingung gitu kan ya. Kalian itu mau gambar apa? Kalian itu fokusnya di mana? Nah, jadi kalian harus cari dulu nih, apa sih style gaya art yang kalian suka, gaya gambar yang kalian suka, kalian harus cari. Nah, misal kalian sudah dapat, misalkan kalian udah dapat, oh ternyata saya lebih enak menggambar body, menggambar tubuh dan juga pose, gestur. Nah,
kalian bisa coba pelajari lagi, kalian bisa latih ya skill itu setiap hari. Dan kalian tentunya nggak boleh lagi berpindah-pindah ke skill manapun gitu ya, kalau misalkan kalian udah dapat. Tapi kalau misalkan kalian belum dapat, kalian harus lebih cari-cari lagi gitu, lebih banyak-banyak mencoba ya skill-skill baru dalam menggambar. Dan fokus kalian adalah hanya ke situ ya, hanya ke pembelajaran itu. Kalian nggak boleh belajar yang lainnya. Tapi kalau misalkan kalian penasaran gitu kan ya boleh gitu loh belajar ke situ. So inilah kesalahan yang dibuat oleh artis pemula, yaitu ya dia menggambar setiap hari, tapi dia kayak menggambarnya tuh asal-asalan. Dia nggak tahu fokusnya di mana, dia nggak tahu tujuan dia menggambar ini nih apa gitu loh ya. Apakah karena dia suka atau karena dia cuma bohong-bohongan doang ya sukanya. Jadi kalau misalkan kalian cuma fokus ke satu hal ya, kalian cuma fokus ke hal yang kalian suka ya, dan kalian latih itu setiap hari, kalian akan jadi master nantinya. Kalian akan pro di bidang itu ya. Kalian lebih baik ya pro di satu bidang, menjadi master di satu bidang, daripada kalian harus menguasai hampir seluruh bidang tapi kalian itu masih beginner, kalian masih noob. Nah, jadi pentingnya mempelajari dan juga melatih satu style atau skill dulu daripada kalian memperbanyak skill gitu. Kalian juga akan lebih enjoy lagi dalam menggambar, dan kalian pastinya nggak akan burn out, atau kalian nggak akan kecapean lagi. Nah, jadi itulah teman-temannya, ada 4 tips. So itu aja mungkin video kali temen. Sorry kalau misalkan saya menjelaskannya kurang jelas. Dan itu aja, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan lainnya. Thank you yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.